proses kesahihan data itu benar-benar bisa dikendalikan. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari pusat, kebijakan tentang A, B, C, D, kebijakan akademik, kebijakan macam-macam begitu. Maka pusat bisa memberikan aturan-aturan itu, sementara memang di fakultas boleh ada varian-varian kebijakan tersebut. Ada kebijakan besar di pusat yang akan dikendalikan oleh pusat, begitu. Misalkan saja mahasiswa yang mau mengubah statusnya menjadi dia ingin cuti dan sebagainya, ada aturan, ada flow yang dikawal dari fakultas sampai ke direktorat pendidikan, itu dikawal oleh sistem. Itu salah satu contoh. Bagaimana penilaian, bagaimana KRS, itu dikawal oleh sistem. Sehingga akhirnya ini menjadi sesuatu yang sistemik. Oke, itu yang kedua. Jadi sahabat kampus bertugas untuk mengawal flow, mengawal aturan-aturan dari keputusan yang sudah diputuskan, mengawal AIMS, Erlangga Integrated Management System. Itu salah satu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sahabat kampus ini ingin mengaktifkan, mengembalikan pengawal tupoksi kepada tupoksinya masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwa di sini kita ingin semua jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas itu. Salah satu contoh adalah nilai. Nilai ini adalah tupoksinya dosen, bukan tupoksinya akademik. Nilai yang memberi nilai itu adalah dosen. Jadi artinya yang memasukkan ke sana itu adalah dosen. Sekarang nanti akan diperjelas, tidak boleh ada. Kita akan mencoba untuk memastikan semua data yang ada itu valid dari sisi pengisian maupun valid dari sisi flow prosesnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada satu mata kuliah atau beberapa mahasiswa nilai tidak ada, maka yang bertanggung jawab adalah dosen yang bersangkutan. Begitu. Jadi di sini supaya jelas, sahabat kampus mengawal siapa yang mengawal tupoksi itu akan diperjelas. Misalkan akademik punya tupoksi A, B, C, D, oke, dia akan diminta untuk selalu mengawal tupoksi itu di dalam sistem sahabat kampus. Dosen punya tupoksi untuk melakukan proofing, misalkan seperti itu. KRS mengisikan nilai, terus kemudian dosen bertanggung jawab terhadap PJK, bertanggung jawab terhadap GBPP dan sebagainya. Ini semua pengawal tupoksi, pemilik tupoksi harus mengawal tupoksinya masing-masing. Dan informasi ini langsung menjadi informasi yang real time. Artinya sahabat kampus ini dari sisi komunikasi, dari sisi informasi kita ingin ada 3 paket besar, yaitu yang pertama real time, terus kemudian akurat, dan yang ketiga teranalisis. 3 ini yang sedang dikejar. Nah, di sisi item dasar tadi bahwa setiap pemegang tupoksi diminta untuk mengawal tupoksinya masing-masing, ini yang sedang dikawal oleh sahabat kampus. Oke. Terus bagaimana? Apa yang dikerjakan oleh sahabat kampus sendiri? Sahabat kampus ini sebagai kampus dan DSI, Direktorat Sisi Informasi. Ini sebenarnya kami tidak boleh punya kewenangan dan kepentingan terhadap data. Kami ini pengawal data. Kami ini adalah pembuat infrastruktur. Kami akan membuat sebuah sistem yang mengawal kebijakan yang ada. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam sahabat kampus ini adalah sebuah mekanisme, sebuah sistem yang mengawal kru, mengawal para pengambil tupoksi untuk mengeksekusi tupoksinya. Artinya kami tidak bukan pemilik data. DSI, sahabat kampus bukan pemilik data. Pemilik data adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, panjenengan semua yang pemilik data. Nah, apa yang kami lakukan? Kami akan membuat bagaimana para pengangkut tupoksi ini menyentuh datanya. Begitu. Jadi tugas kami adalah bagaimana para pengangkut tupoksi ini menyentuh datanya. Karena kami bukan pemilik data, kami pengaman data. Kami akan pengawal data. Para pengangkut tupoksi tadi harus diberi akses, diberi cara untuk menyentuh datanya. Kenapa harus seperti ini? Ya, karena harus di tracking siapa yang update, siapa yang mengisi, dan siapa yang menghapus data. Itu harus jelas. Dan proses itu, create
update dan delete itu harus melalui sebuah mekanisme yang sangat tinggi, harus melalui sebuah flow, melalui sebuah keputusan yang jelas. Misalkan saja bahwa proses pengisian data sepakati atau sudah diputuskan tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka ini harus dipenuhi. Ketika tidak, maka sistem akan meng-close itu. Dan ketika sudah lewat dari jadwal itu, maka akan ada prosedur birokrasi yang harus dilewati untuk bisa mengisikan data. Kalau kita lihat sekarang UI juga melakukan seperti itu. Di UI itu gitu. Yeah. Ini sudah di-link atau belum? Maksudnya? Ya, antara data pusat, data fakultas itu komputernya sudah. Sudah. Jadi kan update-nya di mana saja kan tidak masalah. Oh, nggak ada masalah. Bapak update di rumah, Bapak update lewat handphone dan sebagainya. Jadi dikatakan update fakultas kalau yang dianggap sahih yang di pusat. Oh, bukan. Maksud di-link ada masalah. Maksud kami begini, Pak. Begini. Jadi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu membuka Cyber Campus, artinya aplikasi Cyber Campus ini ada aplikasi yang sudah terpusat, sudah menjadi satu. Tapi ketika bapak-bapak dan ibu mengupdate data di aplikasi yang lain, misalkan begitu, ya maksudnya kalau di aplikasi Cyber Campus menjadi satu. Bapak dari rumah, dari mana pun tidak ada masalah. Dari handphone pun tidak ada masalah. Gitu, Pak. Gini. Kembali saya teruskan. Jadi tugas kami itu adalah mengamankan data. Data ini harus aman. Tuh, aman dari apa? Aman dari proses siapa yang mengupdate, siapa yang mendelete, siapa yang meng-create, menambahkan baru. Itu kami punya lognya. Kami akan tahu, kami bisa kejar siapa yang melakukan itu. Gitu. Tugas kami seperti itu. Sementara bapak dan ibu-ibu diberi kewenangan untuk sesuai dengan tupoksinya untuk mengeksekusi data ini, menyentuh datanya, karena data bukan milik kami. Gitu. Data adalah milik bapak dan ibu semua. Jadi akademik punya kewenangan untuk mengubah data di sisi A, B, C, D. Dosen punya kewenangan untuk mengubah data di sisi A, B, C, D. Mahasiswa punya kewenangan mengubah data di sisi A, B, C, D. Nah, kami bertugas untuk memberikan akses, memberikan jalan, memberikan metode, memberikan aplikasi untuk menyentuh datanya. Ketika data itu disentuh, maka akan terjadi proses record log. Siapa yang mengupdate, siapa yang mendelete, siapa yang meng-create. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di sini ada sebuah mekanisme yang harusnya makin cantik. Gitu. Kami yang mengawal data, kami yang mencoba memastikan merekam log-log, yang merekam status, merekam log siapa yang merubah. Nah, kemudian bapak dan ibu-ibu mengakses datanya dengan berdasarkan sistem kami. Kalau yang sebelumnya memang pernah terjadi injek data yang sangat besar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena prosesnya harus dilakukan seperti itu. Loh, kenapa harus dilakukan? Iya, karena waktunya pendek. Jadi, insya Allah semoga data yang di Cyber Campus sudah makin banyak, makin lengkap. Itu histori setiap mahasiswa itu sekarang sudah jutaan data yang sudah masuk. Kalau misalnya histori mahasiswa, histori dosen dan sebagainya sudah masuk ke tempat kami, maka untuk kedepannya sudah tidak boleh lagi ada masalah gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kami akan melakukan prospek jadi ini data bukan diri sendiri gitu. Jadi misalkan saja ketika mahasiswa itu di cross check historinya dia, itu kode mata ajarnya, nama mata ajarnya, SKS-nya, nilainya itu harus satu, tidak boleh ada double. Tidak boleh ada satu kode kemudian double ada beberapa nama mata ajar. Ini yang coba kita rapikan. Dan soal universitas ini harus akan dikawal oleh LP3 sebagai pengawal pengkodean itu untuk memastikan bahwa tidak boleh ada yang ganda, sehingga akhirnya proses untuk mencari histori mahasiswa, histori penilaian mahasiswa, akademik mahasiswa itu menjadi lebih baik. Nah, flow ini jadi sebenarnya di fakultas seperti yang item kedua tadi, fakultas atau departemen itu tidak boleh menambah sendiri, tidak boleh menambah dan mengisikan. Nanti di kemudian tidak akan diizinkan untuk proses itu menambah nama mata ajar, kodenya sendiri tidak boleh. Harus koordinasi dengan LP3. Di LP3 sekarang ini kalau kemarin sih memang belum. Sekarang ini LP3 mungkin nanti tanggal 15 akan ada rapat. LP3 itu akan ada satu aplikasi yang bertugas untuk mengawal ID dan kode mata ajar, sehingga semua flow-nya itu bisa menyatu. Jadi nanti
itu akademik fakultas hanya tinggal gradual saja, hanya tinggal menurunkan, tinggal menawarkan begitu mata ajar apa saja yang ditawarkan semester ini. Tidak perlu mengetik lagi, tidak perlu mendata, memastikan ini kodenya apa dan sebagainya. Semua sudah ada, dan itu adalah data master yang ada di LP3. Itu salah satu. Jadi ada 3 komponen dasar tadi ya dari pemahaman filosofi sebagai monggo. Kalau cuma update itu selama ada administratornya kan tidak masalah. Jadi kita update, otomatis datanya itu ke administrator yang mengatur. Kan nggak perlu saya nggak tahu urusan itu ya. Tapi kalau mata kuliah hasil keputusan departemen berubah, ya kita rubah. Administrator LP3 atau yang ngatur. Seperti halnya kalau kita pakai Yahoo, kita update apa saja di sini kan bisa. Nanti administrator Yahoo yang mengatur. Apakah tidak demikian? Ini masalah mata kode atau masalah kode haknya sana saya setuju. Ya. Tapi update itu karena namanya mata kuliah itu selalu berubah menyesuaikan kebutuhan. Jadi tidak mungkin statis tetap selamanya. Maka kita akan update mungkin setiap semester ada perubahan. Jadi bagi departemen, kepala departemen seperti kita di sana, ya dia cuma input saja aturan nomornya, aturlah. Gini Pak, siap. Tidak ada masalah. Jadi sebenarnya flow ini dibuat bukan dalam rangka mempersulit proses update, tidak. Jadi flow ini dibuat dalam rangka menyatukan satu kode bersama. Maksudnya di sana. Jadi bukan dalam rangka untuk membuat bahwa dia mengatakan tidak boleh nambah. Gini, yang saya maksud itu siapa? Jadi yang saya maksud adalah tidak boleh nambah itu artinya menambah sendiri ke sistem. Jadi nambahnya harus ada mekanisme yang dimana LP3 itu akan memberikan improvement. LP3 akan memberikan kepastian karena LP3 yang mengawal semua kode. Semua di komputer. Iya. Sudah. Ya. Saya gitu aja. Kita tidak tayangkan aja. Oke. Jadi mungkin dari istilah yang mungkin saya ucapkan mungkin perlu dilakukan koreksi. Tapi yang jelas maksudnya adalah bahwa proses penambahan pengubah ini karena apa? Karena ketika kita mencari histori mahasiswa, itu kode dan sebagainya harus benar-benar valid, harus benar-benar terdata di LP3. Sehingga ketika kita mencari histori mahasiswa, jangan sampai sekarang ini ada kasus di mana kode sama satu kode itu mata ajarnya beberapa. Nah ini yang dikawal ketika nanti mahasiswa dan misalkan saja di situ SKS-nya juga berubah, ini kasihan mahasiswanya. Nah untuk ini kan perlu ada satu pusat pengendali supaya ketika nanti di flashback mahasiswa ini mengambil mata kuliah apa saja itu semua sudah jelas. Gitu. Karena harus ada satu controlling kode mata ajar. Intinya seperti itu. Jadi ada mekanisme nanti bagian akademik akan ada mekanisme bagaimana mengupdate, menambah, membuat sebuah mata ajar baru. Tapi nanti LP3 punya kami minta LP3 mengkontrol kode dan mata ajar supaya tidak terjadi proses kesalahan tadi. Jadi jangan sampai mahasiswa karena kodenya sama sementara dia ngambil mata kuliah yang mata ajar yang berbeda namanya di semester di kurikulum yang tertentu, maka itu jadi akhirnya bingung. Jadi tadinya kayak terus sekarang udah 2 SKS dan seterusnya. Nah itu harus dikontrol. Intinya dikontrol itu. Intinya adalah bahwa yang saya katakan tidak boleh menambah, tidak boleh seenaknya menulis, menambah dan sebagainya itu ditawarkan. Harus melalui proses mekanisme yang begitu. Begitu. Iya. Terus satu lagi. Monggo. Sekarang kualitas jaringannya gimana? Kalau seperti itu kan kita memungkinkan pada satu yang saat yang bersama ribuan orang masuk. Kualitas jaringannya gimana? Ya, terima kasih. Jadi kita telah membagi mekanisme jaringan itu menjadi 2. Jadi kalau misalkan intranet kita punya bandwidth yang cukup gede 1 giga. Artinya kalau seluruh mahasiswa UNER beramai-ramai lewat internet, lewat UNER, aksesnya lewat UNER tidak ada